Lanjut, menangkap konfigurasi file file teks. Nah, ini bagaimana cara untuk konfigurasi Cisco ini dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Nah, demikian urutan bagaimana cara untuk menyimpan file konfigurasi yang tersedia atau untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Nah, seperti ini caranya. Lanjut, port dan alamat. Nah, yang pertama ada IP address. Nah, IP address ini berfungsi sebagai alamat suatu perangkat komputer sehingga perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi. Nah, konfigurasi IP ya, penggunaan alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung internet. Setiap perangkat ujung jaringan harus dikonfigurasi dengan IP. Contohnya komputer, printer saringan, telepon VoIP, kamera keamanan atau CCTV, kemudian handphone, perangkat genggam seluler seperti pemilih kode, batang dari kabel, dan lain sebagainya. Nah, untuk struktur alamat IP memiliki 32 bit dan dipresentasikan oleh 4 angka desimal atau 4 oktet ya, mulai dari angka 0 sampai 255. IP versi 4 ditentukan sebagai perangkat individual yang terhubung ke jaringan. Kemudian ini ada IP versi 6 yang memiliki berapa bit ya, 128 bit kalau nggak salah, memiliki 128 bit sehingga memiliki IP dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian antarmuka atau interface ya. Saya lanjut untuk 2.7 konfigurasi alamat IP. Nah, IP itu tadi digunakan untuk saling terkoneksi sehingga tidak sebuah perangkat dapat menemukan perangkat tersebut dalam suatu jaringan. Nah, alamat IP di sini digunakan secara diisikan atau dimasukkan secara manual ataupun secara otomatis atau disebut dengan dynamic atau DHCP, dynamic host control protocol, configuration protocol. Nah, di sini untuk ini setting IP di perangkat dengan OS Windows. Kemudian bagaimana untuk setting otomatis ya, ketika kita sudah ada DHCP-nya, yaitu tinggal klik obtain. Ini kedua kedua opsi ini ya, yang atas IP address, yang di bawah untuk DNS address. Kemudian ada pemberian sintaks, verifikasi konfigurasi IP PC Windows. Nah, untuk di Windows bisa menggunakan ipconfig ya di CMD. Coba ipconfig. Nah, oke, ada yang salah. ipconfig. Nah, ini adalah alamat IP yang saya dapat menggunakan DHCP. Lanjut. Virtual interface configuration atau VLAN ya, di mana
Di mana di sini untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengkonfigurasi SVI pada switch, gunakan perintah konfigurasi global interface VLAN 1. VLAN 1 bukanlah antarmuka fisik yang sebenarnya, melainkan antarmuka virtual. Selanjutnya, tetapkan alamat IP versi 4 menggunakan perintah konfigurasi interface IP address dan spasi IP address kemudian subnet masknya. Terakhir, aktifkan interface virtual menggunakan perintah konfigurasi no shutdown. Lanjut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan karena materi yang 2.8 ini hanya video dan 2.9 hanya untuk modul praktik dan kuis. Bila mana ada kurang lebihnya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.